Mungkin cerita seorang ibu yang tega memanggang anak-anaknya lebih terdengar seperti kisah film. Tapi kali ini adalah kejadian nyata yang terjadi pada Oktober 2017 dan dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Lamora Williams. So, welcome to What's the Story. Lamora Williams sendiri adalah seorang ibu dengan 4 orang anak yang tinggal di Georgia, Amerika Serikat. Dan pada saat kejadian berlangsung, ia masih berusia 24 tahun dan sebagai catatan, Lamora Williams adalah seorang single parent. Anak pertamanya sendiri lahir ketika Lamora Williams masih berusia 18 tahun. Dan untuk anak pertamanya ini, Lamora Williams masih mendapat bantuan asuh dari mantan suaminya yang pertama. Setelah itu Lamora Williams bertemu dengan Jamil Penn Senior dan akhirnya mereka berpacaran, lalu menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Namun karena satu dan lain hal, mereka memutuskan untuk bercerai di tahun 2017. Nah, seperti yang kalian tahu, Lamora Williams akhirnya merawat anak-anaknya sendiri, tapi menurut desas-desus yang ada, Lamora Williams masih dibantu oleh Jamil Penn termasuk untuk urusan finansial. Nah, lanjut ke kejadian, sebenarnya cara Lamora Williams sampai membunuh anak-anaknya itu tidak diketahui secara pasti gitu, karena Lamora Williams sendiri tidak mengakui tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Jadi gini, pada 12 Oktober 2017 malam hari, Mora yang dalam keadaan tertekan dan panik menghubungi sahabatnya yang bernama Nisa Smith dan mengatakan kalau kedua anaknya yang baru berusia 2 dan 1 tahun, di mana mereka bernama Jack Carter dan Ye Kante, sudah meninggal. Nah, Nisa sendiri menyarankan kepada Lamora untuk segera menghubungi 911. Tapi Mora malah memilih menghubungi mantan suaminya yang bernama Jamil Penn melalui video call. Pada momen video call itu pula, terlihat kalau anak Lamora dan Jamil sudah meninggal dalam keadaan terpanggang. Nah, Lamora sendiri kemudian menghubungi 911 sekitar pukul 11 malam hari, dan di awal percakapan tersebut, Lamora menjelaskan bahwa dia baru pulang dari kerja. Dan tiba-tiba kaget melihat rumahnya dalam keadaan berantakan, kemudian ia melihat bagian dapur di mana ia menemukan kedua anaknya sudah dalam keadaan meninggal terpanggang. Well, salah satu anaknya itu berada di luar oven dalam keadaan otak berceceran di lantai. Oke, dalam laporan tersebut Lamora menyalahkan sepupunya karena ia sempat menitipkan anak-anaknya itu ke sepupunya, gitu kan. Ia menjelaskan bahwa hanya ada 2 anaknya yang tewas, sedangkan Jamil dan anak keduanya yang masih berusia 3 tahun itu masih hidup. Dia juga mengatakan kalau dia tidak ingin dipenjara karena tidak tahu apa-apa dan berkali-kali menekankan kalau sepulang dari kerja, ia terkejut melihat kedua anaknya sudah tewas terpanggang. Polisi kemudian mendatangi TKP, melakukan investigasi, dan mewawancarai terdakwa serta beberapa saksi yang ada pada saat itu. Awalnya polisi memang tidak menemukan bukti, tapi gak lama dari kejadian itu juga muncul beberapa kejanggalan. Pertama, saat menanyai tetangga Lamora, tetangganya ini menyebutkan kalau Lamora itu gak pernah pergi dari rumah pada saat hari kejadian. Apalagi tetangganya juga menyebutkan kalau Lamora ini gak punya pekerjaan. Nah, statement itu semakin diperkuat oleh pernyataan dari mantan suaminya, Jamil Penn, di mana Lamora memang nggak pernah punya pekerjaan. Kejanggalan kedua, pada saat Lamora menghubungi 911, respon dari Lamora itu tuh menekankan berkali-kali kalau ia tidak ingin dipenjara. Nah, respon ini tuh dinilai polisi bukan respon natural seorang ibu yang baru saja menemukan anaknya tewas terpanggang. Ya kalau misalnya emang ibu yang sayang anak dan tahu gitu ya, ngelihat anak-anaknya tewas, kenapa masih mikirin diri sendiri? Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Pernyataan dari Lamora sendiri tuh ternyata sering berubah-ubah. Saat ditelepon, dia sempat bilang kalau yang menjaga anak-anaknya itu tuh sepupunya. Padahal yang dimaksud di sini adalah saudarinya yang bernama Tabitha Hollingworth. Nah, saat dikonfirmasi ke pihak Tabitha mengatakan dia punya alibi yang kuat di mana ia berada di rumahnya pada saat kejadian, dan hal ini tuh juga diperkuat oleh kesaksian dari orang-orang lain gitu. Lanjut ke poin yang terakhir. Ketika Lamora menghubungi 911, Lamora juga bilang menitipkan anaknya itu tuh karena dia harus pergi bekerja. Nah, tapi pada saat interogasi, itu pernyataan Lamora beda lagi. Lamora bilang dia ingin menjenguk saudaranya yang sedang sakit, dan dari sinilah kecurigaan semakin kuat, lalu berkembang hingga akhirnya Lamora ditahan. Well, dari hasil investigasi dan autopsi, ditemukan kalau tidak ada upaya pembunuhan pada 2 anak Lamora sebelum dimasukkan ke oven. Kenapa bisa begitu? Soalnya nggak ditemukan adanya tulang yang patah pada 2 korban, artinya anak-anak itu tuh dipanggang secara hidup-hidup, dan nggak kebayangkan gimana rasanya tuh ngelihat atau misalnya mendengar cerita anak-anak yang di dalam oven. Kemudian disebutkan juga kalau kedua anak Lamora itu tuh dipanggang dalam waktu yang cukup lama.
Jasadnya nggak dibakar, tapi meninggal karena terpanggang. Oke, dalam persidangan dan investigasi, sosok Lamora yang sebenarnya itu perlahan-lahan mulai kelihatan. Karena menurut penuturan keluarga, Lamora adalah seseorang yang tidak stabil, di mana mental health-nya itu semakin memburuk setelah ditinggal mantan suaminya. Dan karena hal itu juga, pihak keluarga percaya kalau Lamora memang tega untuk melakukan hal keji tersebut. Alasannya ya karena itu tadi, masalah dengan mentalnya, meskipun belum didiagnosis secara resmi oleh medis. Terus, saudari Lamora yang dituduh tadi, yang namanya Tabitha Hollingworth, itu juga menyebut kalau Lamora sudah punya masalah dengan mentalnya sejak masih muda. Bahkan, ia menyebutkan kalau Lamora pernah melakukan percobaan bunuh diri dan kesehatan mentalnya semakin memburuk ketika ia ditinggal oleh Jamil Penn. Sedangkan sang ibunda mengungkap kalau Lamora ini adalah sosok yang slow learner, sampai dikeluarkan dari sekolah karena nggak bisa ngikutin pelajaran dan akhirnya harus menjalani homeschooling. Nah, ketika Lamora berpisah dari Jamil, ibu Lamora ini tuh khawatir karena tahu Lamora bisa melakukan tindakan yang berbahaya. Karena sebelumnya Lamora juga udah pernah berurusan dengan hukum mulai dari aksi pencurian, narkoba, sampai kekerasan. Bahkan ibu Lamora kabarnya pernah memergoki ketiga cucunya itu ditinggal di rumah sendirian. Selain itu, anak dari Lamora juga memberikan kesaksian kalau ibunya ini tuh sering banget ngasih makan frozen food. Abis itu juga dia ditinggal di kamar mandi tapi nggak langsung dimandiin. Bahkan, kadang-kadang itu tuh toilet nggak pernah disiram. Jadi intinya Lamora ini tuh jorok lah. Nah, ibu Lamora yang udah khawatir itu tuh awalnya sempat mengajukan hak asuh atas anak-anak dari Lamora. Apalagi Lamora kan sempat mengancam Jamil saat putus asa dan bilang akan ada kejadian buruk yang menimpa anak-anaknya. Tapi sayangnya, keinginan ibu Lamora ini tuh ditolak karena usia cucunya yang masih pada muda. So, hakim pun akhirnya mendakwa Lamora atas berbagai tuduhan mulai dari pembunuhan, membuat pernyataan palsu, serangan parah, serta menutupi kematian anak-anaknya. Dan gak cuma sampai di situ, Lamora juga didakwa atas kekejaman pada anak 3 tahunnya yang berada di rumah ketika kedua adiknya meninggal. Well, apa yang dilakukan Lamora Williams adalah salah dan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang keji. Tapi sebenarnya tindakan tersebut bisa dicegah kalau seandainya orang-orang sekitar itu mungkin memberikan usaha yang lebih untuk menolong, mengingat Lamora ini tuh kan punya riwayat mental issues serta permasalahan pribadi. So, what do you think guys? Kalau misalnya kalian punya komentar atau pendapat, ya langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau misalnya kalian punya saran untuk nextnya kita bahas apa, ya taruh juga di kolom komentar di bawah, karena pastinya bakal gue baca bareng sama tim yang ada di belakang kamera. So, gue Nathan pamit dan Happy Wahyudi pamit. Sampai bertemu di What's the Story berikutnya.